Pria muda langsung melihat mangkuk rusak di depannya. Nilainya sangat tinggi. Jadi dia segera meminta adik perempuannya untuk mengirimkannya ke rumah lelang untuk dijual. Dia menjamin bisa dijual dengan harga minimal 1 juta. Adik perempuannya terkejut dan membuka matanya lebar-lebar, melihat mangkuk rusak di tangannya. Dia tidak percaya ini benar. Ibu tua pria muda itu mengulurkan tangannya, mengelus kepala anaknya, mengira dia kacau pikirannya. Namun pria muda itu yakin bahwa mangkuk rusak ini adalah barang antik yang asli. Dia bahkan memberitahu adik perempuannya untuk, setelah mangkuk ini dibawa ke rumah lelang, tidak akan dijual jika kurang dari 1 juta. Kemudian dia memberitahu ibunya, bahwa dia berencana untuk siaran langsung menilai barang untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya, pria muda itu memulai siaran langsung tepat waktu. Tidak lama kemudian, dia menerima sebuah permintaan untuk terhubung. Namun setelah terhubung, pria muda itu menyadari bahwa wanita cantik di seberang tampak sangat marah. Namun pihak lawan tampak tidak menyadarinya. Dengan bersemangat memperkenalkan sahabat wanitanya, ada banyak barang berharga yang ingin diperiksa oleh pria muda. Namun sahabat wanita merasa, perhiasan mereka semua adalah barang berharga, tidak perlu untuk diperiksa. Namun wanita cantik bersikeras untuk memeriksanya. Dia berkata bahwa sahabat wanita sejak mengenakan gelang itu, karirnya mulai tidak berjalan lancar. Kebetulan ingin menunjukkan kepada pria muda apakah ada yang tidak beres. Setelah itu, dia menarik sahabat wanita ke depan komputer. Penyiar, ini sahabat wanitaku. Ini gelangnya. Tolong lihatkan. Namun wanita cantik tiba-tiba berkata bahwa perutnya sakit. Dia perlu pergi ke toilet. Setelah itu, dia meninggalkan sahabat wanitanya di depan komputer. Segera, pria muda di depan bertanya kepada gadis itu, apa yang ingin kamu periksa? Detik berikutnya, dia melepas gelang di tangannya. Pria muda melihat sejenak dan berkata, gelangmu warnanya pekat, berkilau dan transparan, hijau seperti batu giok, tanpa cacat dan retakan. Bisa disebut sebagai barang terbaik. Penyiar muda ini cukup berbakat. Saat gadis itu dengan bangga berkata, ini adalah kenang-kenangan cinta yang diberikan suami. Pria muda itu tiba-tiba berkata, paling tidak nilainya 30. Gadis itu langsung terkejut mendengar itu. Lalu dia tertawa dan membantah bahwa ini adalah hijau kerajaan. Bagaimana mungkin hanya bernilai 300.000? Namun, pria muda itu berkata bahwa dia salah paham. Dia mengatakan bahwa gelang ini hanya bernilai 30. Mendengar itu, wajah gadis itu langsung berubah. Dia menyatakan bahwa ini adalah suaminya, yang membelinya seharga 10 juta. Namun, pria muda itu memberitahunya, jika gelang ini benar-benar terbuat dari giok, maka pasti nilainya 10 juta. Tapi masalahnya adalah ini terbuat dari kaca. Dan itu berasal dari dasar botol bir. Kaca yang dipotong. 30 yuan hanyalah biaya pembuatan gelang. Gadis itu langsung membantah bahwa itu tidak mungkin. Namun, pria muda itu yakin bahwa dia telah ditipu oleh suaminya. Dia bahkan berkata jika tidak percaya, maka pecahkan saja gelangnya. Lihatlah apakah ini giok atau kaca. Saat gadis itu marah sampai tidak bisa berkata-kata, pria muda itu juga menemukan bahwa koleksi di belakangnya adalah barang palsu. Namun gadis itu tidak percaya. Pria muda itu menunjuk ke porselen biru di belakangnya, dan berkata bahwa ini juga palsu. Gadis itu langsung membantahnya. Ini adalah barang yang suaminya beli di lelang. Dengan harga 20 juta untuk mendapatkan porselen biru Yuan. Pria muda itu langsung berkata bahwa itu bukan dari dinasti Yuan. Jelas itu adalah dari minggu lalu. Kamu, Nona Gu, barang ini milikmu. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai barang tiruan. Paling-paling hanya bisa dianggap sebagai kerajinan di pasar kaki 5. Jika kamu tidak percaya, sekarang ambil saja. Lihatlah di bagian bawahnya. Apakah ada kode QR di sana? Gadis itu langsung tertawa karena marah. Mengancam bahwa jika tidak ada kode QR yang dikatakan pria muda, dia akan meminta pria itu untuk keluar dari internet. Namun, pria muda itu malah setuju dengan cepat. Dia menyatakan bahwa tidak hanya akan keluar dari internet, tetapi juga akan mengganti rugi 100 kali lipat. Kemudian gadis itu mengambil porselen itu turun. Akhirnya ketika dia menunjukkan alasnya, itu benar-benar kode QR. Ternyata porselen biru ini palsu. Apa yang sedang terjadi? Ini jelas milik saya dan suami saya, yang kami dapatkan di lelang. Para ahli sudah memverifikasinya. Jadi pria muda itu memberitahu gadis itu, yang dibeli di lelang itu asli, namun sudah dijual oleh suaminya. Dan bukan hanya porselen yang ditukar, kalung, cincin, bahkan batangan emas di rumahnya. Semua itu juga palsu. Semua itu dijual diam-diam oleh suaminya. Astaga, ini besar sekali. Ruotong, kenapa kamu terlihat aneh? Dia juga mengeluarkan porselen biru ini. Kiki, penyiar ini mengatakan bahwa gelang saya ini, dan semua perhiasanku itu palsu. Dia juga mengatakan suami saya. Apa yang membuatmu ingin memverifikasi barang ini? Kamu ngomong apa di sini? Namun pria muda itu lebih peduli. Energi negatif yang ada pada wanita cantik itu. Dia merasa ada sesuatu pada diri lawan bicaranya. Pasti menyimpan rahasia besar. Wanita cantik kembali dan mengetahui. Pria muda berkata bahwa barang-barang sahabat wanitanya semua palsu. Dia segera mengeluarkan kalungnya sendiri. Meminta dia untuk membantu mengidentifikasi emas yang disematkan pada giok. Emasnya adalah emas enamel. Barang berharga itu adalah giok hetian.
Barang bagus ya. Tang San, cepat tangkap mereka. Aku suka jeruk. Sangat terbuka ya. Bukankah anggap saja kamu punya pandangan yang baik. Tapi, kamu merendahkan sahabat wanitaku. Itu tidak profesional. Ruotong, penyiar ini hanya akan berbicara omong kosong. Segera hentikan siaran. Aku, masih harus pergi dengan aku. Kencan dengan pacar. Ayo pergi dulu. Dadah. Setelah teman pergi, gadis itu masih ingin bertanya tentang gelang itu. Tapi dia berkata bahwa urusan gelang sekarang tidak penting. Kemudian dia menunjuk foto di meja gadis itu, menanyakan apakah itu pasangan sahabat wanitanya. Gadis itu mendengar dan mengambil foto untuk menjelaskan. Ini adalah suamiku sendiri. Pria muda itu langsung merasa ada yang tidak beres. Kemudian dia memberitahu gadis itu, perhiasan yang baru saja dipakai sahabat wanitanya, dan yang dipakai suaminya, dari bahan yang sama. Sekarang tampaknya hanya ada satu penjelasan, yaitu semua perhiasannya. Semua adalah hadiah dari suaminya. Astaga, benar-benar ada berita besar. Namun gadis itu sama sekali tidak percaya pada kata-kata pria muda itu. Tapi pria muda itu tidak menghiraukannya, mengklaim bahwa suaminya dan sahabat wanitanya sudah pergi berbulan madu. Segera memberitahu gadis itu alamat mereka. Dengan begitu, dia pergi ke alamat yang diberikan pria muda itu. Tiba di hotel. Ini adalah kamar 508.